Pemerintah siap melawan aksi Uni Eropa yang melakukan kampanye hitam alias Black Campaign terhadap salah satu industri andalan di tanah air, sawit. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga geram dengan sikap Uni Eropa dan siap menggandeng pelaku usaha beserta perwakilan Duta Besar Indonesia di Benua Biru untuk membuat petisi perlawanan. Uni Eropa diketahui mengambil berbagai aksi menekan produk kelapa sawit Indonesia, termasuk dengan memberlakukan Undang-Undang Deforestasi per 16 Mei 2023. Produk sawit Indonesia juga disebut terlibat isu lingkungan seperti mengancam keanekaragaman hayati dan isu kesehatan karena mengandung kolesterol. Indonesia memproduksi lebih dari 50 juta ton minyak sawit mentah atau CPO per tahun. 70% dari produksi tersebut mengandalkan ekspor, termasuk ke Uni Eropa. Sementara 30% menjadi konsumsi di dalam negeri. Selain itu, 17 juta orang Indonesia menggantungkan hidup di industri sawit. Sejumlah harga bahan pokok naik jelang Harga Raya Idul Adha yang ditetapkan pemerintah pada Kamis 29 Juni 2023. Harga pangan yang naik diantaranya daging ayam, cabai, hingga bawang. Per Selasa 27 Juni 2023, harga rata-rata nasional untuk telur ayam segar di kisaran Rp31 hingga Rp34.000 per kilogram. Sementara cabai merah besar berada di rentang Rp49.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Adapun harga bawang merah Rp40.000 sampai Rp54.000 per kilogram. Daging ayam segar Rp40.000 untuk pasar tradisional dan Rp45.000 per kilogram untuk pasar modern. Bahkan di beberapa daerah sudah menembus lebih dari Rp50.000 seperti di Pasar Rawa Jambon, Jakarta Barat. Harga daging ayam segar Rp60.000 per kilogram. Untuk itu beberapa pedagang memilih mogok jualan, lantaran harga melambung membuat margin keuntungan yang mereka dapatkan juga sedikit akibat kemampuan beli masyarakat berkurang. Harga tiket pesawat dari Jakarta menuju sejumlah rute favorit seperti Bali, Yogyakarta, dan Surabaya melambung saat libur panjang Idul Adha, yaitu Rabu 28 Juni hingga Minggu 2 Juli 2023. Jakarta-Bali saat kondisi normal berkisar 740 ribuan hingga 1,1 jutaan rupiah untuk sekali perjalanan. Namun kini menjadi 1,3 juta sampai 1,9 juta rupiah untuk penerbangan langsung kelas ekonomi. Sementara untuk rute Jakarta-Yogyakarta, tiket normalnya ialah Rp630.000 hingga 1,2 juta rupiah. Kini harganya melonjak mulai dari Rp899.000. Untuk rute Jakarta-Surabaya, harga tiket di hari normal berkisar Rp871.000 hingga 1,1 juta rupiah sekali jalan. Kini harganya melejit mulai dari 1,26 juta rupiah. Adapun harga termurah tiket pesawat pulang pergi rute Jakarta-Singapura keberangkatan 28 Juni menjadi 3,2 juta rupiah. Dibandingkan harga normal tak lebih dari 2 juta rupiah untuk penerbangan pulang pergi. Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny G. Plate didakwa meminta uang 500 juta rupiah sebanyak 20 kali selama periode Maret 2021 hingga Oktober 2022. Total dana yang terkumpul 10 miliar rupiah. Uang itu diterima dari Irwan Hermawan selaku komisaris PT Solitech Media Sinergi melalui orang kepercayaannya Windy Purnama. Penerimaan uang itu juga melalui perantara Direktur BLU Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif yang diperintahkan Johnny. Selanjutnya Johnny turut didakwa menerima uang atau beberapa fasilitas lain, diantaranya berupa perjalanan dinas hingga sumbangan sosial, antara lain ratusan juta rupiah bagi korban banjir di Flores Timur serta gereja GMIT di NTT. Lokasi transaksi penyerahan uang dalam bentuk tunai, mulai dari di ruang tamu rumah pribadi Johnny
di Cilandak, Jakarta Selatan, serta ruang kerja Joni di kantor Kemenkominfo. Joni juga didakwa sekitar 2022 mendapatkan fasilitas dari Jamie Sutiawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol, Paris, Prancis, London, Inggris, dan Amerika Serikat. Dengan demikian total uang yang masuk ke kantong Joni mencapai 17,8 miliar rupiah. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami moderasi di kisaran 5% pada 2023. Angka ini turun 0,3% dari level sebelumnya, 5,3% pada tahun 2022. Meski mengalami penurunan, Indonesia masih masuk dalam 5 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar versi IMF, membawahi sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang. Adapun IMF menegaskan penurunan ini dipicu oleh lesunya permintaan dari partner dagang Indonesia. Di sisi lain, Indonesia diperkirakan menghadapi tekanan dari sisi permintaan domestik. IMF melihat inflasi Indonesia bisa kembali ke kisaran target Bank Indonesia pada paruh kedua tahun 2023 dan menurun menjadi 3% pada pertengahan 2024.